Sahabat RPK dimanapun Anda berada, Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiyah, Telah Kata Ibrani Alkitabiah bersama saya, Gembala Benjamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia, Jakarta. Tekiyah juga adalah cara peniupan syofar, trompet tanduk dobajatan seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiyah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 9912 430. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiyah dan saudara mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan saudara dengan menghubungi saudari Happy di 0817 000 8881. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Haporetz, artinya penerobos. Ejaan Ibraninya He, Pe, Vav, Res, Sadi. Jadi ada 5 huruf dan dibaca Haporetz. Haporetz, Mesias sebagai penerobos. Kita mulai dengan membaca kitab Mika pasal 2. Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yaakov. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Penerobos, Haporetz, akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Adonai, Tuhan sendiri, di kepala barisan mereka. Mika pasal 2 ayat 12 dan 13. Mika adalah nabi di Israel yang melayani sekitar tahun 730 sebelum Masehi. Ia menyatakan datangnya hukuman Tuhan akan Israel dan Yehuda yang berakibat akan pembuangan mereka karena dosa mereka. Namun di tengah kehancuran yang mereka alami, Mika menubuatkan bahwa Adonai Elohim, Tuhan Israel, akan mengumpulkan sisa orang Israel, menyatukan mereka, dan kemudian mereka akan dipimpin oleh Tuhan sendiri sebagai raja mereka. Ini adalah nubuat akan penebusan Israel dari pembuangan. Ayat ini jauh lebih bermakna jika kita memahami gambaran budaya di baliknya, yaitu pengembalaan domba di Israel. Setelah memberi makan rumput sepanjang hari, seorang gembala biasanya akan memasukkan domba-dombanya ke dalam kandang yang terbuat dari bebatuan di sekitar sebuah goa. Di pagi hari, domba akan lapar dan dengan penuh semangat ingin keluar mencari padang rumput. Tiba-tiba gembala akan membuka jalan dengan mendorong sebuah pintu batu. Dan domba-domba itu dengan semangat yang tinggi berdesak-desakan akan keluar dengan segera. Gembala kemudian akan membawa mereka ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang, seperti yang tertulis dalam Mazmur 23 yang terkenal itu. Di sini kita melihat salah satu fungsi gembala domba, yaitu membuka jalan, membuat terobosan agar domba-dombanya mendapatkan rumput yang baik yang mendorong pertumbuhan kehidupan mereka. Tetapi mengapa memakai istilah penerobos? Ungkapan ini tidak muncul begitu saja. Ada latar belakangnya di dalam Torah. Kata poretz berasal dari peretz,
Dan ini membawa kita pada satu kisah yang menarik di dalam Torah, yaitu di dalam kitab Kejadian. Yehuda dengan Tamar dikaruniakan 2 orang anak kembar. Kelahiran si kembar ternyata unik, seperti yang kita baca dalam Kejadian 38 ayat 28-30. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan. Diikatnya dengan benang kirmisi, serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki. Dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menerobos keluar. Maka anak itu dinamai Perets. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmisi itu. Lalu kepadanya diberi nama Serah. Serah artinya timbul, karena sesudah timbul mengeluarkan tangannya, ia masuk kembali untuk muncul kembali. Kemudian, sedangkan Perets artinya menerobos, karena ia menerobos jalan saudaranya dan melampauinya sehingga ia lahir lebih dulu. Peristiwa ini unik dan dipahami oleh para rabi sebagai satu pertanda yang merujuk kepada Mesias. Kisah tersebut dibahas dalam literatur Yahudi. Serah meminta untuk lahir pertama. Elohim berkata, Mesias akan datang dari garis Perets, walaupun Serah mau keluar lebih dahulu. Biarlah ia kembali ke rahim ibunya. Karena itu Peres keluar lebih dahulu, karena Mesias datang daripadanya. Seperti yang dikatakan, kemudian anak itu menarik tangannya kembali. Peres, inilah Mesias. Karena dikatakan, penerobos, Haporets, akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Mika 2 ayat 13 dan kutipan ini saya bacakan untuk saudara dari Agadat Bereshit 64. Itu satu literatur Yahudi di luar Torah. Menurut bahasan tadi, penerobos atau Porets akan dinubuatkan, maksudnya yang dinubuatkan oleh Nabi Mika adalah Mesias. Sebuah paparan Midrash juga meneguhkan pemahaman ini. Dari antara para saudara akan bangkit seorang penerobos yang akan mendahului mereka. Inilah Raja Mesias. Midrash Sechel Tov pada Kejadian 38. Penjelasan ini selaras dengan janji Tuhan kepada Yakov. Engkau akan mengembang ke barat, ke timur, ke utara, dan ke selatan. Kejadian 28 ayat 14. Nah, frasa engkau akan mengembang diterjemahkan dari kata Ibrani ufaratsa yang berasal dari kata Perets. Karenanya dapat diterjemahkan sebagai engkau akan menerobos ke barat, ke timur, ke utara, dan ke selatan. Dengan pengertian ini, maka pemahaman janji kepada Yakov menjadi sangat jelas. Olehmu dan oleh benihmu semua keluarga di bumi akan diberkati. Kejadian 28 ayat 14. Dan janji ini selaras dengan janji kepada Abraham dan Yitzhak. Jadi kita bisa melihat ada konsistensi janji kepada Abraham, Yitzhak, dan Yakov. Dan perhatikan, semua janji itu bergantung kepada satu sosok, yaitu keturunan Perets, yang akan datang pada hari-hari akhir untuk memenuhi janji tersebut. Lalu bagaimana kelanjutan keturunan Perets? Ya, pertanyaan ini dijawab dalam kitab Rut. Kita baca dalam Rut 4 ayat 18. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hesron. Kemudian ayat 19-42 dalam Rut 4 mencatat keturunan Peres berikutnya, yaitu Ram, Aminadab, Nahason, Salmon, Boaz, Obed, Isai, dan David. David itu bahasa Ibrani.
Daud itu bahasa Arab. Jadi saya akan memakai David dalam Tekia. Selanjutnya kita membaca Injil menegaskan bahwa David menurunkan Yesua. Matius mencatat garis David dari jalur Yosef kepada Yesua. Itu tercatat dalam Matius 1 ayat 6 sampai 16. Sementara Injil Lukas mencatat keturunan atau garis keturunan dari David kepada Yesua dari jalur Miriam. Tercatat dalam Lukas 3 ayat 23 sampai 33. Dalam Rut 4 ayat 18, kata keturunan atau toldot dieja dengan dua huruf wav yang merupakan hal yang tidak biasa di dalam Tanakh. Yang biasa bagaimana? Biasanya ditulis dengan satu vav saja, misalnya dalam Kejadian 25 ayat 19. Kecuali pemunculan pertama dari toldot dalam Kejadian 2 ayat 4, itu untuk pertama kali dicantumkan toldot, itu memakai dua vav. Setelah itu semuanya satu, tetapi di Rut 4 ayat 18 lalu ada dua vav lagi. Nah, lalu bagaimana penjelasannya? Komentator Selah Hakados dalam karyanya Senei Luchot Habrit mengatakan kehadiran dua vav dalam Rut 4 ayat 18 sangat menarik dan mempunyai beberapa makna. Pertama, putra Perez sebagai Mesias akan melakukan pemulihan dengan dua fungsi, yaitu pertama, akan datang untuk mengeluarkan dosa dari dunia, dan yang kedua untuk memperbaiki serta memulihkan dunia kembali kepada keadaan awalnya sebelum berdosa. Nah, aspek yang kedua, Selos Hakados juga merujuk pada Mesias tunggal dari keturunan Rut yang pada akhirnya memenuhi dua peran dari pengharapan akan Mesias untuk mencapai penebusan akhir, yaitu peran Yehuda, yaitu Mesias ben David, dan peran Yosef, Masiah ben Yosef. Jadi kita lihat pemaknaan dari dua huruf wav itu lalu mempunyai pemahaman yang lebih luas. Memperkuat hal itu, Rabbi Yitzhak Ginsburg mengklarifikasi bahwa ini adalah keturunan atau toldot dari Perez, Rut 4 ayat 18. Ini berbicara tentang Mesias yang akan membawa pemulihan total untuk dosa pertama Adam. Tidak ada seorang pun yang pantas menerima kata keturunan, toldot, kecuali sang Mesias, yang adalah Poretz, penerobos. Dan ini dicatat dalam buku The Return of Kosher Pig oleh Rabbi Mesianik Yitzhak Sapira. Karena itu sama seperti Perez, putra Yehuda, menerobos keluar dari rahim dan memperoleh hak sulung untuk menjadi anak sulung. Demikian juga Mesias yang disebut anak sulung dari semua ciptaan. Kolose 1 ayat 15. Akan keluar dari Yudaisme normatif untuk menyampaikan tafsir yang benar dan sangat dalam dari Torah. Tafsir yang lebih dalam lagi, yang lebih kaya lagi dari apa yang dikenal pada zaman ini. Ini juga ditulis oleh Rabbi Sapira dalam buku yang sudah saya sebutkan tadi. Rabbi abad ke-20 yang terkenal, Menahem Mendel Schneerson, menguraikan lebih jauh tentang hal ini dalam komentarnya yang disebut Hitkatshut Parashat Vayislach. Yang saya bacakan untuk saudara. Karenanya kamu telah membuat pelanggaran untuk dirimu sendiri. Kejadian 38 ayat 29. Berbicara tentang Mesias yang akan menerobos pagar, penafsiran Rabi tradisional, ia akan menjadi raja atas semua raja yang ada sebelum dia. Inti dari Poretz atau penerobos adalah bahwa kepemimpinannya tidak seperti cara dunia. Pembauran besar untuk umat manusia oleh Mesias berhubungan dengan dia yang merobohkan pagar dunia. Karena asal-usulnya bukan dari dunia, dan ia juga tidak terikat dengan keterbatasan dunia. Mesias akan tampak dibatasi oleh hukum fisik dan sifat alami manusia, dan ia akan menerobosnya. Yesua yang merupakan keturunan dari Perez telah menjadi penerobos yang telah lama ditunggu-tunggu.
yang menderita untuk menghapus segala dosa Israel dan umat manusia, serta untuk memperbaiki akibat dari dosa mula-mula. Selain itu, ia telah dinyatakan sebagai Baal Torah atau ahli Torah tertinggi, dan akan segera diakui oleh seluruh Israel sebagai Mesias yang ilahi dari Judaism, yang akan berhasil mewujudkan tujuan Sang Pencipta dalam menciptakan alam semesta, menghubungkan surga dengan bumi sebagai harta miliknya, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Mesias, "Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi akan menjadi kepunyaanmu." Mazmur 2 ayat 8. Perhatikan, kita bangsa-bangsa yang percaya menjadi milik pusaka Mesias. Dan ini adalah kabar baik untuk saudara dan saya. Ini benar-benar gambaran sukacita yang dimiliki orang-orang pada kedatangan Mesias. Seperti domba yang keluar dari kandangnya, domba-domba milik gembala Mesias akan menjadi gembira saat kedatangannya. Mesias Yesua atau Yesus Kristus bukan hanya memberi manfaat masuk surga seperti yang didengungkan oleh banyak mimbar gereja, tetapi juga ia seorang penerobos untuk kepentingan umatnya di bumi saat ini. Yesua menerobos hambatan dan halangan di dunia ini saat ini. Ia menerobos ancaman kesehatan wabah COVID-19 yang kita alami sekarang. Ia menerobos keadaan ekonomi yang lesu saat ini, menerobos hubungan kaku antar anggota keluarga. Ia menerobos hubungan kaku suami dan istri. Ia menerobos kebuntuan usaha, kemacetan usaha. Yesus sanggup melakukan penerobosan. Ia menerobos hambatan pelayanan kita. Kita semua memerlukan Mesias Yesua, Yesus Kristus sebagai Haporetz, sebagai juru penerobos dalam kehidupan kita. Baik dalam masalah pribadi, dalam masalah keluarga, dalam masalah keuangan, masalah jemaat, masalah masyarakat, bahkan masalah bangsa. Tapi bagaimana? Firman Tuhan mengatakan Haporetz itu Mesias Yesua, bukan saudara dan saya. Karena itu kalau kita mau mengalami breakthrough, terobosan dalam hidup kita, kita harus ada di dalam Sang Penerobos itu sendiri, yang namanya Yesua HaMasiah. Kita mesti ada di dalamnya supaya terobosan yang dia lakukan, kita ikut di dalamnya. Saudara dan saya harus ada dan hidup di dalam dia untuk mengalami breakthrough dalam kehidupan, untuk mengalami penerobosan dalam kehidupan atau terobosan baru. Perhatikan apa kata firman Tuhan tentang di dalam dia. Di dalam dia, siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. 1 Petrus 2 ayat 6. Di dalam dia, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Di dalam dia, sesungguhnya kerajaan Tuhan sudah datang kepadamu. Matius 12 ayat 28. Di dalam dia, yang lahir dari Elohim, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. 1 Yohanes 5 ayat 4. Mengapa kita perlu di dalam dia? Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu kata Yesus HaMasiah dalam Yohanes 15 ayat 5. Di luar Yesus HaMasiah, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu kita perlu ada di dalam dia. Lalu apa artinya di dalam dia? Saudara menerima Yesus HaMasiah, menerima Tuhan Yesus Kristus, dan hidup dalam kasih-Nya dengan melakukan segala perintah-Nya. Hidup di dalam kasih-Nya dengan melakukan segala perintah-Nya. Bukan saja mengatakan hidup dalam kasih-Nya, tetapi tidak melakukan perintah. Hidup di dalam kasih Mesias Yesua dan lakukan segala perintah-Nya. Bukan cuma satu, seluruh perintah-Nya. Melalui hidup yang diserahkan kepadanya, Yesua membuat terobosan, membuka jalan hidup saudara, dan pada saat yang sama ia juga menerobos untuk memperluas kerajaannya di bumi. Semoga siaran ini menjadi berkat bagi saudara. Informasi bagi saudara.
Ibadah Syabat GKMI Sabtu 23 Mei 2020 dilakukan secara live streaming di YouTube. Dengarkan khotbah pengajaran Hebraik dengan tema Bamidbar di Padang Gurun dari Kitab Bilangan pasal 1 sampai dengan pasal 4. Hubungi 0812 9053 5352, 0812 9053 5352 untuk mendapatkan linknya. Ikuti perayaan Shavuot atau Pentakosta Mesianik Internasional bersama Yesifat Sufu yang dipimpin oleh Rabi Mesianik Yitzhak Safira. Acara ini disebut The Night of the Bride, Malam Sang Mempelai. Online di Facebook dan YouTube Jumat 29 Mei 2020. Dimulai di USA jam 10 malam yang sama dengan hari Sabtu jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dipancarkan ke seluruh dunia. Acara ini diisi dengan khotbah firman Tuhan tentang Hari Raya Shavuot yang merupakan penurunan Torah di Sinai dan pencurahan Roh Kudus di Yerusalem. Ada 26 pembicara dari berbagai bahasa. Khotbah Shavuot bahasa Indonesia dibawakan oleh Gembala Insinyur Benyamin Obadiah pada hari Sabtu jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Info berikutnya akan disampaikan pada siaran mendatang. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani oleh Don Moon, God Will Make a Way. Tuhan akan membuat jalan saat seperti tiada jalan. Dia bekerja dengan cara yang tidak kita pahami. Dia membuka jalan untuk kita. Dia membimbingku, menuntunku di sampingnya. Dengan kasih dan kekuatan setiap hari, Dia membuka jalanku. Padang pasir dilewati, sungai di padang gurun diseberangi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Nya tetap selalu, membuat sesuatu yang baru setiap waktu. Di dalam Haporetz, Yesua Sang Penerobos, kita terobos segala rintangan yang diakibatkan oleh wabah COVID-19. Tiba saatnya saya Gembala Benyamin Obadiah dan Penatua Ira Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom. In ways we cannot see, He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Where there seems to be no way, He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and
new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day,